Bab 1078. Temperamen ini sangat bagus. Setelah kulit tubuhnya benar-benar selesai mengelupas, warrior yang langsung bergegas datang karena takut Irenean dan yang lainnya akan mengalami masalah. Tapi dia tidak menyangka seseorang menyerangnya ketika dia baru tiba. Melihat orang tua berjubah abu-abu itu, ada cahaya kekejaman di mata warrior yang, karena orang inilah tetua misterius yang menyerangnya dan Irenean di luar kota Bangau Putih waktu itu. Aura ini, dia juga tidak melupakannya. Warrior yang mengepalkan tangan kanannya dengan erat, kemudian membantingnya ke depan. Jurus Davis. Setelah mengatakan ini, dan tinjunya keluar, di hadapan semua orang, telapak tangan orang tua berjubah abu-abu itu berguncang hebat, kemudian pecah berkeping-keping. Tapi warrior yang hanya mundur puluhan langkah. Melihat adegan ini, pipil mata semua orang yang hadir mengecil, terutama orang-orang dari perguruan rusa putih, karena mereka sangat mengenal kekuatan orang tua berjubah abu-abu itu, dan karena mereka memahaminya, jadi mereka terkejut. Joshua Wu dan Bram Han saling bertatapan, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Dan Kimi Lin dari Sekte Senba yang berada di samping, sudah benar-benar tercengang. Dia tercengang saat melihat warrior yang. Karena dia tidak menyangka bahwa orang yang menghinanya sehari sebelumnya ternyata adalah warrior yang dari Qingzhou, orang yang menantang Akademi Bangau Putih. Di sampingnya, Clara Xiao juga terlihat sedikit syok. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang menyebut dirinya adalah istrinya itu ternyata warrior yang dari Qingzhou, orang yang menantang perguruan rusa putih. Ketika orang tua berjubah abu-abu yang bertindak itu melihat jurus telapak tangannya hancur berkeping-keping, dia tercengang. Segera, ada cahaya keterkejutan muncul di matanya. Meskipun dia hanya menunjukkan kekuatannya kurang dari 30% saat dalam kondisi terkejut. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang master setengah suci. Segera, keterkejutan di matanya berubah menjadi niat membunuh. Orang tua berjubah abu-abu itu hendak bertindak lagi, tetapi pada saat ini, warrior yang berada di kejauhan tiba-tiba melihat ke arah orang fraksi hukum dan yang lainnya, lalu berkata, "Orang-orang fraksi hukum, apakah kalian tidak tahu malu? Mana harga diri kalian? Harga diri didapatkan dari pertarungan." Orang tua berjubah abu-abu mendengus dan hendak bertindak. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba memadatkan niat pedang, kemudian menunjuk orang tua berjubah abu-abu itu, dan berkata, "Apakah kompetisi besar kali ini yang menjadi lawan perguruan lautan awanku adalah kamu? Jika kamu bilang iya, maka aku tidak akan banyak mengatakan omong kosong. Kita bisa mulai bertarung sekarang, hidup dan mati tergantung pada nasib." Menarik. Di kejauhan, senyuman muncul di sudut mulut Joshua Wu, dan dia berkata, "Temperamen ini sangat bagus. Benar-benar memiliki temperamen, hanya saja tidak tahu bagaimana kekuatannya," ujar Bram Han. Joshua Wu melihat ke arah orang tua berjubah abu-abu di kejauhan, dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa tebal muka Bubi Luo ini." Orang tua berjubah abu-abu yang ekspresi wajahnya sangat muram itu bernama Bubi Luo. Dia otomatis tidak akan mengatakan bahwa orang yang akan melawan perguruan lautan awan adalah dia. Dia bahkan lebih tidak mungkin bertarung melawan warrior yang lelucon. Dia yang merupakan pemimpin senior fraksi hukum, berduel dengan pendekar hitam setengah suci, tidak peduli apakah menang atau kalah, itu akan membuat dunia menertawakannya. Bubi Luo menatap warrior yang dengan saksama. Setelah beberapa sesaat, dia berkata, "Alasan mengapa aku bertindak adalah karena kamu berbuat curang di perguruan rusa putihku. Perilaku seperti itu merupakan penghinaan terhadap perguruan rusa putih, benar-benar pantas dibunuh."
Berbuat curang. Warrior yang menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu masih berpura-pura." Bobby Luo berteriak dengan marah, "Izinkan aku bertanya, apakah kamu naik dari tangga batu? Apakah kamu tidak melihatnya?" Ujar Warrior Yang. "Bagaimana kamu bisa naik ke puncak dari kaki gunung dalam waktu sesingkat itu?" tanya Bobby Luo. Warrior yang mengerutkan kening, dan masih tidak terlalu mengerti apa yang Bobby Luo katakan. Pada saat ini, Dewa Ketiadaan berjalan ke arahnya dan memberitahunya tentang masalah tangga batu. Setelah selesai mengatakan ini, Dewa Ketiadaan mendekati Warrior Yang dan berbisik, "Kamu benar-benar tidak curang." Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa Ketiadaan, Warrior Yang langsung mengerti. Warrior yang mengabaikan Dewa Ketiadaan. Dia melihat ke arah Bobby Luo dan berkata dengan tersenyum tipis, "Ternyata waktu yang aku gunakan terlalu singkat, jadi kamu mengatakan aku curang." Selesai mengatakan ini, Warrior yang tiba-tiba mencibir, "Benar-benar konyol. Fraksi hukummu membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk menaiki tangga. Diri sendiri tidak kompeten, ya sudahlah, namun masih tidak ingin melihat orang lain lebih cepat. Mana harga diri kalian? Lancang, kamu!" Bobby Luo berteriak marah. Ketika dia hendak berbicara, Warrior yang tiba-tiba memotong perkataannya dan berteriak dengan marah, "Kamu yang lancang. Karena kamu pikir aku curang, haruskah aku naik satu kali lagi di depan kalian semua? Jika aku benar-benar tidak curang, kamu harus mengatakan di depan semua orang bahwa fraksi hukummu tidak kompeten. Apakah kamu berani? Jika aku berbuat curang, aku akan bunuh diri di sini. Berani tidak?" Ekspresi Bobby Luo sangat tidak enak dipandang. Sekujur tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, "Perguruan Lautan Awanku hanyalah sebuah kekuatan kecil. Bagaimanapun, kami dengan Perguruan Rusa Putih masih dalam satu aliran yang sama. Harapan seumur hidup Dekan Sang adalah membawa orang-orang dari Perguruan Lautan Awan kembali ke Perguruan Rusa Putih. Namun, tidak berdaya orang fraksi hukum yang tidak mengizinkan ini. Tidak hanya tidak mengizinkan ini, tetapi berulang kali fraksi hukum mengirim orang ke Qingzhou untuk bertindak pada kami. Demi melindungi Perguruan Lautan Awan, Dekan Sang dipaksa meledakkan dirinya oleh Master Fraksi Hukum." Berbicara tentang hal ini, Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, ini memang karena kekuatan kami sendiri yang lemah, tidak bisa menyalahkan kalian. Sekarang, aku mewakili Perguruan Lautan Awan memenuhi janji dan datang ke sini. Kalau dalam pertarungan yang adil, aku Warrior yang kalah, dan dibunuh oleh kalian, aku akan mati dengan tanpa ada keluhan. Namun, fraksi hukum kalian tidak bertarung dengan adil melawan kami, dan berulang kali ingin menggunakan cara yang tidak benar demi membunuhku. Aku beritahu pada kalian, aku memandang rendah perbuatan kalian ini, aku memandang rendah kalian, memandang rendah kalian." Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Mendengar apa yang dikatakan Warrior Yang, Perguruan Rusa Putih fraksi hukum dan yang lainnya marah besar. Salah satu murid melompat maju, mendatangi Warrior Yang dan berkata, "Warrior Yang, bukankah kamu ingin pertarungan yang adil? Aku akan menemanimu bertarung dengan adil." Selesai bicara, dia hendak bertindak, tetapi sebelum dia bertindak, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Dia merasakan kram di perutnya. Seteguk darah menyembur keluar, kemudian dia terbang terbalik, terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya kejang beberapa waktu dan kemudian terdiam.
Dibunuh seketika. Lancang. Raut wajah Bobby Luo tampak sangat marah, dan dia hendak bertindak. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Lihatlah, yang lebih muda tidak bisa menang, yang tua ingin bertindak, bisakah fraksi hukum kalian sedikit berguna? Bisakah sedikit berguna? Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata." Pada saat ini, di samping orang tua berjubah putih yang memimpin fraksi Konfusianisme yang tidak pernah berbicara tiba-tiba berdiri. Dia menatap warrior yang, sedikit mengangguk pada warrior yang, lalu melihat ke Bobby Luo, dan berkata, "Pak Luo, anak ini sebelumnya berbuat curang atau tidak, kamu tahu lebih jelas dari siapapun. Semua orang yang duduk di sini adalah orang cerdas, mengapa terus berpura-pura seperti badut?" Bobby Luo mencibir, lalu melihat ke warrior yang, dan berkata, "Aku hanya melihat bahwa dia lumayan, jadi ingin memberikan beberapa bimbingan, sayang sekali dia tidak menghargainya. Orang tua ini memiliki muka yang lebih tebal darimu." Di samping warrior yang, dewa ketiadaan melengkungkan bibirnya, dan matanya penuh dengan maksud meremehkan. Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan berkata, "Ternyata begitu, pantasan, kamu Bobby Luo juga tidak terlihat seperti orang yang tak tahu malu. Bagaimana kalian bisa melakukan hal menindas orang yang jumlahnya lebih sedikit dengan seperti itu?" Wajah Bobby Luo sedikit berkedut, dia melihat ke orang tua berjubah putih itu dengan dingin, dan berkata, "Todi Yun, kamu jangan aneh-aneh. Bukankah warrior yang ingin bertarung dengan adil? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya pertarungan yang adil. Kalau tidak, dia akan berpikir fraksi hukum ini sudah tidak ada orang hebat lagi." Setelah mengatakan ini, ia menatap ke arah warrior yang dan berkata, "Warrior yang, karena kalian datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar perguruan rusa putihku, maka harus mengikuti peraturan perguruan rusa putih, tidak masalah bukan?" "Tentu saja tidak masalah." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Lagi pula, aku telah terbiasa melihat hal-hal yang tidak tahu malu seperti menggertak orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pihak lawan seperti ini. Bahkan orang yang lebih tak tahu malu datang lagi, itu juga sudah tidak berarti." Bobby Luo mencibir dan berkata, "Menurut aturan kompetisi perguruanku, pertandingan pertama adalah pertandingan sistem gugur, yang merupakan pertarungan bebas sampai salah satu pihak mati atau mengaku kalah. Bagaimana? Apakah ada masalah?" "Tidak masalah," ujar warrior yang. Bobby Luo berkata, "Karena tidak ada masalah, maka ayo kita mulai." Setelah selesai mengatakan itu, tangan kanannya bergerak, 10 sosok tiba-tiba muncul di panggung seni bela diri, di antaranya 8 pria dan 2 wanita. Semuanya pendekar suci. 10 pendekar suci. Benar-benar tidak tahu malu. Dewa ketiadaan langsung emosi, hanya ada 3 orang di pihak mereka, dan mereka semua adalah setengah suci. Namun fraksi hukum malah mengirim 10 orang yang semuanya adalah pendekar suci. Ini benar-benar tidak tahu malu lagi. Tidak tahu malu. Bobby Luo mencibir dan berkata, "Perguruan lautan awan kalian tidak bisa apa-apa, kalian bertiga tidak bisa apa-apa. Kenapa menyalahkan kami?" Warrior yang melirik ke 10 pendekar suci, aura 10 pendekar suci itu sedalam laut. Tidak diragukan lagi ini bukan pendekar suci biasa. Tetapi ada benarnya juga, fraksi hukum ini telah mengetahui kekuatan dirinya dan Irenean, bagaimana mungkin masih mengirim orang yang lemah untuk mengantar nyawa. Pihak lawan jelas ingin membunuh mereka bertiga di pertandingan ini. Warrior yang melirik orang tua dari fraksi Konfusianisme itu sejenak, dia diam dan tidak berbicara. "Warrior yang, jika kamu takut,
itu tidak masalah. Kami fraksi hukum bukanlah tipe orang yang tidak berbelas kasihan. Selama kamu berlutut dan minta maaf di panggung seni bela ini kepada semua orang di fraksi hukumku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Bobby Luo berkata sambil tertawa. Kenapa harus repot-repot? Warrior yang berkata, karena kalian sangat ingin membunuh kami, maka ayo maju. Setelah selesai bicara, tubuh warrior yang bergerak naik ke panggung seni belah diri. Pada saat yang sama Irenean dan Dewa Ketiadaan juga mengikutinya. Oke. Bobby Luo mencibir dan berkata, kamu warrior yang cukup berani, jangan khawatir, kami akan meninggalkan tubuhmu secara utuh. Kenapa banyak sekali omong kosong? Warrior yang menatap Bobby Luo secara langsung dan berkata, jangan buang waktu lagi, oke. Ada ekspresi mengerikan di wajah Bobby Luo, dan dia berkata, karena kamu begitu ingin mati, aku akan memenuhinya. Setelah selesai mengatakan ini, tangan kanan Bobby Luo bergerak, sebuah cahaya putih terang keluar dari panggung kompetisi, dan cahaya putih ini menutupi panggung kompetisi seperti toples lonceng. Pada saat yang sama, di panggung seni bela diri, pandangan warrior yang dan yang lainnya sudah berbeda. Segera, mereka muncul di dataran tandus. Ini adalah medan perang kehampaan. Di samping warrior yang, Dewa Ketiadaan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kita masih di panggung seni bela diri, dan orang-orang di luar masih bisa melihatnya. Panggung seni bela diri ini memiliki formasi khusus. Jadi, Dewa Ketiadaan belum selesai bicara, namun tiba-tiba 10 pendekar suci yang berada di hadapan mereka bergerak dan bergegas menuju mereka bertiga. Bertarung. Selesai mengatakan ini, warrior yang dan Irenean menghilang di tempat. Bersambung.